Oke, ketemu lagi di Bincang seputar profesi dan kali ini saya ketemu bersama SSD Automation Channel dan kita akan berbincang-bincang di sini. Tapi saya sebelumnya menyapa dan memperkenalkan dulu. Selamat siang Bapak Fajar Suryawan selaku Direktur Utama PT Surya Sarana Dinamika. Selamat siang. Siang Bapak Fajar. Siang. Bapak Fajar, walaupun siang tetap dipanggilnya Bapak Fajar ya. Iya. Mau siang mau malam tetap Bapak Fajar. Tapi benar Pak, harus berikan semangat. Fajar menyingsing itu memberikan kita semangat Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi, semangat pagi, memberikan pencerahan. Terus kemudian adik beliau nih, Bapak Syamsi Hari SE MM selaku Ketua BNSP. Pak Ari, kompeten. Kompeten dong, salam kompeten semuanya. Baik. Kemudian Bapak Yusuf Bintoro selaku Ketua LSP Elektroteknika. Pak Yusuf, selamat siang Pak Yusuf. Ya, kompeten ya. Ini namanya juga Pak Yusuf Bintoro, beliau juga sukses membuat perumahan dulu zaman masih sepi. Yusuf Bintoro tuh di Surabaya atau di Jakarta Bintaro? Bintaro. Kemudian, wah, kalau Pak Andi teman satu kapal dan perjuangan, Pak ya. Anak sore yang asli. Pak Andi selaku asesor di sini. Oke. Bincang seputar profesi kali ini bukan hanya sekitar profesi, tapi lebih kepada karena di sini juga ada Pak Hari Samsi yang orang udah tahu dengan kompetensinya, beliau memberikan sertifikasi untuk kompetensi. Jadi profesi ini tidak bisa berdiri sendiri, harus tentunya didukung oleh sertifikasi yang diberikan dari BNSP dan juga dari asesor dan LSP ya. Oleh sebab itu, bincang seputar profesi ini lebih dikaitkan dengan kedekatannya dengan sertifikasi. Pertama saya tanya ke Pak Yusuf dulu, Pak Fajar. Pak Fajar, apa pentingnya sertifikasi buat Pak Fajar dan juga teman-teman dan karyawan Bapak? Iya, karena kita urusannya sama manusia, di mana ya artinya masing-masing berbeda-beda, sehingga sertifikasi itu paling tidak kalau ada standarisasinya, minimal ada standar minimal yang bisa dicapai, sehingga itu sangat membantu untuk banyak pihak sebenarnya ya. Artinya kalau sertifikasi itu ada, sehingga paling tidak bisa mengestimasi atau mengira-ngira bahwa ini orang ini levelnya di mana atau keahliannya apa. Kalau nggak ada sertifikasi kan bingung juga gitu ya, karena pada saat cuma ijazah sekolah saja kan itu hanya nilai secara akademis, betul. Sementara kalau sertifikasi udah kepada keahlian, ya artinya jauh lebih mudah untuk pihak perusahaan untuk mengakses lah, paling tidak mengestimasi orang ini ada di level mana. Mungkin begitu ya Pak. Oke. Dan saya juga belum memperkenalkan hari ini hadir dengan Pak Fajar, Pak Timi. Ya. Pak Timi, Theophilus siapa ya? Selaku Direktur Aksiko Kelas Program. Ya. Bapak kalau kelas berarti ada programnya Pak ya? Bergerak di program kelas apa Pak? Ya, jadi saya dari Aksi Indonesia sebenarnya, perusahaan laptop, tapi saya lebih banyak buat urusin program corporate social impact. Di mana Aksio sekarang concern sama penyiapan talenta-talenta digital masa depan. Karena di Aksio sendiri walaupun kita sekarang industrinya industri IT, kita sendiri juga belum berhasil menerapkan industri 4.0, bukan karena nggak sanggup beli barangnya, tapi lebih karena nyari orang yang buat ngoperasiin si peralatannya itu susah. Jadi Aksio sekarang kita bikin program kelas industri, Aksio Kelas Program bersama dengan SSD juga, melatih sekitar 1.200 SMK di seluruh Indonesia, mulai dari sinkronisasi kurikulum, terus juga pelatihan guru, pelatihan siswa, sampai ke sertifikasi siswa dan penyaluran tenaga kerjanya juga. Oke, berarti sangat penting sekali dan sangat relate sekali dengan sertifikasi yang sebenarnya. Iya, betul. Oke, Pak Timi, tepuk tangan dong buat Pak Timi yang luar biasa. Ya. Baik lagi Pak Fajar. Kalau Pak Fajar sendiri, sebetulnya di SD ini bisa diceritakan sedikit ya Pak Fajar. Bidang profesi Bapak apa sih Pak? Iya, kami bergerak di bidang otomasi dan kalau sekarang udah masuk ke robotik. Iya betul. Jadi dari tahun 2000 sebenarnya kita masuk ke otomasi. Pada waktu itu robotik belum
belum tren gitu ya di Indonesia. Bapak pengen robotnya itu dapat sertifikasi maksudnya Pak? Oh, manusianya yang Manusia. disertifikasi Pak. Operator-operatornya. Operator. Robot yang Bapak ini kan sekarang yang Bapak program atau Bapak bikin atau apa Pak tuh? Robotnya sendiri dari luar bikin, tapi kita yang mengimplementasi, artinya kita yang mengintegrasi menjadi bermanfaat, karena robot itu sendiri kalau hanya robotnya saja nggak bisa dipakai buat apa-apa. Oh, iya, Artinya harus ada orang yang mendesain mendesain, memprogram sehingga akhirnya robot ini baru bisa berfungsi. Nah, itulah makanya butuh orang-orang yang tugasnya untuk membuat robot ini bisa bermanfaat. Gitu. Oke, sejauh apa Pak sekarang Pak robot yang Bapak bisa operasikan untuk robot-robot di perusahaan apa yang bisa dijabarkan lebih ini Pak? Secara umum karena ini robot itu konsepnya robot dan otomasi itu sebenarnya berlaku di semua jenis industri sebenarnya ya. Bahkan bukan hanya manufaktur, sekarang itu robot itu sudah mulai masuk ke service area. Jadi kalau kita lihat misalnya sudah ada robot kopi ya. Kita pernah buat develop robot kopi bareng sama Family Mart. Waktu itu sekarang robotnya masih ada di Puri ya kalau nggak salah ya, di Mall Puri. Robot kopi ini baristanya atau bukan baristanya, tapi dia pada saat diprogram, jadi artinya tapi tetap di belakangnya harus ada barista yang memprogram robot ini. Oke, barista itu cuma memprogram robot ini Pak? Iya betul. Pak Fajar, nanti kalau misalnya sudah banyak yang dibutuhkan untuk berbagai sektor industri robot itu, dan Pak Fajar juga bisa menternak biakan robot-robot Pak ya. Mungkin Bapak bisa di penghulu Pak, membiarkan robot-robot itu Pak ya. Baik, sebelum ke Pak Ketua Badan nih, kita juga di sini ada asesor dulu. Nah, Kang Andi, bercerita dong seperti apa Kang Andi? Kenapa Kang Andi bisa tertarik menjadi asesor di sini Kang Andi? Kang Andi sendiri kerjanya sebenarnya di itu ya, Arnold ya? Ya, kebetulan saya kerja di industri manufaktur dan kebetulan Bapak Yusuf mengajak saya untuk join di asesor karena sehubungan dengan adanya otomasi. Kebetulan itu bidang saya. Oh gitu. Ya, betul. Dan apa yang mendorong Kang Andi ikut mensosialisasikan dan tertarik dengan program sertifikasi ini Kang Andi? Saya lihat kan saya pun sama. Saya di tempat kerja punya tim juga. Itu kan mungkin harapan sama buat semua orang. Kita ingin punya tim atau teknisi yang qualified dan standar, yang sampai kita punya teknisi yang A kemampuannya berbeda dengan B, kita harapkan semuanya sama. Jadi perlulah sertifikasi seperti itu. Oke, Pak Yusuf. Nah sekarang ke Pak Yusuf. Pak Yusuf katanya bertahun-tahun Pak Yusuf yang berjuang mengerjakan dan mensosialisasikan tentang sertifikasi, terutama di perusahaan-perusahaan di sini. Hampir semua perusahaan sekarang sudah bersertifikasi dan menghubungi Pak Yusuf. Pak Yusuf itu boleh dikatakan. Saya tanya ke Pak Yusuf, kok Pak Yusuf sampai semangat seperti itu? Apa yang menjadi motivasi Pak Yusuf? Ya, sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi yang berada di bawah naungan Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, kita punya tanggung jawab sebenarnya bahwa kita memiliki kewajiban mengembangkan skema-skema dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang sudah tersedia. Jadi untuk apa kita bikin standar tapi kita tidak menggunakan? Ya. Standar itu digunakan untuk memenuhi syarat bahwa teknisi kita di seluruh Indonesia itu mempunyai sertifikasi seperti apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Saya kira itu Pak, harapan kita ke depan semua perusahaan-perusahaan industri di Indonesia untuk teknisinya memiliki sertifikasi BNSP. Oke, Pak Hari, sekarang sudah dengar bagaimana motivasi beliau-beliau yang ada di sini. Pak Fajar, Pak Timi tadi sangat terlihat sekali dengan apa yang Pak Hari inginkan. Nah, ini Pak Hari merupakan tantangan buat Pak Hari, dan ini juga betapa teman-teman di sini benar-benar sangat perlu sekali dengan sertifikasi ini. Sekarang apa sih manfaat dari kalau kita BNSP mengeluarkan sertifikasi tersebut kepada beliau-beliau yang ada di sini? Jangan sampai sertifikasi itu hanya sebuah pajangan pribadi mereka dan disimpan dalam lemari tidak pernah terpakai. Harus ada supply and demand. Jadi ketika
klien atau perusahaan apapun itu benar-benar harus dibutuhkan. Apa yang pernah dilakukan atau usaha apa saja yang dilakukan oleh Pak Hari sehingga ini bisa terjadi apa namanya kerjasama antar sektoral, terutama di kementerian dan departemen. Pak Hari. Makasih, Bang Jor. Ya, barusan saja juga Pak Presiden Direktur, Pak Fajar, apresiasi juga kita karena karyawannya semua sertifikasi ya Pak. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dibilang Pak Fajar tadi ini bagian dari apa menjadi manfaat sertifikasi. Dan beberapa teman-teman juga yang sertifikasi melalui asesor ya, ini tentunya ESP yang menaungi sertifikasi tersebut itu banyak sekali sekarang manfaat-manfaat yang dirasakan oleh para peserta asesinya. Dan kita tanya pada industri beberapanya, ada yang bilang produktivitas saya naik Pak 1,9%. Kemudian kecelakaan kerja menurun Pak 25%. Disiplin naik 20%. Itu pun belum seluruhnya 100% disertifikasi. Jadi ada beberapa dampak, beberapa efek. Oke, apa hubungannya antara kenaikan dengan sertifikasi itu Pak Ari? Ya karena dalam sertifikasi ini terukur ya, tadi dibilang teman-teman pengguna industri utamanya terukur dalam hal level mana orang yang tepat yang mana untuk mengoperasikan, untuk melaksanakan, untuk menyelesaikan pekerjaan di proyek tersebut. Ada uji kompetensi tentunya. Iya, dan uji kompetensi. Nah seperti contoh ini, itu LSP Elektroteknika. Ada juga skema selain di otomasi industri ada AC ya, untuk alat pendingin. Nah ini kan urusannya repot yang kita kalau teknisi-teknisi tidak kompeten. Urusannya sama ojol, lingkungan hidup. Ya. Nah, ini ada beberapa dari kita para kebijakan menentukannya untuk supaya teknisi juga disertifikasi akan memastikan kompetensi orang itu dalam profesinya menyelesaikan tugasnya. Oke, lebih efisien dan juga lebih terukur, serta juga untuk keselamatan kerja juga ya Pak Ari. Tentunya ada di dalamnya. Pak Ari, banyak cerita-cerita ya mungkin di beberapa tahun, tapi bukan di badan yang Anda pimpin, itu terutama dalam sertifikasi perindustrian dan sebagainya. Banyak cerita mengurus hal-hal itu seperti itu, katanya repot gitu. Pak bisa memotong atau menjelaskan nggak, memangkas itu semua, kenapa bisa jadi repot kalau tidak terjadi di badan Anda pimpin? Pastinya kita pelayan masyarakat. Kita harus mendengarkan apa keluhan dari masyarakat. Ini nanti bisa ditanya sama LSP Elektroteknika. Bagaimana dengan pengusaha-pengusaha yang ada di tempat kami kemarin ini. Juga dengan beberapa teman-teman dari klien kami BNSP, KLSP dan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi link. Jadi juga ada Axio ya. Saya juga merasakan juga dampaknya Pak ya, dengan adanya sertifikasi ini kan bagian dari link daripada SST juga. Kalau adanya seperti Pak Fajar beliau lakukan sekarang dengan robotik, apakah itu juga dilihat juga bagaimana si operatornya itu juga bisa menjalankan dari segi keselamatan efisiensi seperti Pak Hari bilang dalam uji kompetensinya? Ya, tentunya pasti dalam operator dalam hal ini otomasi industri gitu ya. Ini ternyata juga hanya tidak sampai di situ ternyata. Ternyata kita perlu skema-skema baru karena ada penggantian pekerjaan yang hilang, tapi ada pekerjaan yang baru ya inilah bukti yang pada hari ini kita punya seperti otomasi industri ya, robotik. Nah, robotik ini contoh tadi operator forklift sudah pakai robot sekarang. Nah ini skema baru otomasi industri untuk robot. Pak Ketua berpikir nggak sih kalau kita akan agak sedikit kontroversi dulu ya kita bicaranya, tapi nanti ada bagaimana ingin mendengar daripada solusinya yang Pak Fajar. Bapak berpikir nggak Pak dengan adanya sertifikasi kepada operator saja itu kan menghilangkan dan memangkas para pekerja-pekerja seperti misalnya pengemudi atau driver daripada forklift sendiri dan karyawan-karyawan itu. Apa yang Bapak concern terhadap pekerjaan yang dihilangkan oleh robot? Ya, tentunya di sini ada sekolah juga tadi Axio sudah menyebutkan ya. Jadi dia sudah akan melihat, menalar, mengukur bahwasannya ini ada hal yang baru, mungkin program pelatihan pendidikan masuk dalam skema uji. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi kita perlu menelaah terus, makanya kita sudah tadi bilang
skema futuristik itu harus diperhatikan. Oke, Pak Fajar, gimana kata Pak Fajar? Ini apakah Pak Fajar juga membuat satu sekolahnya pelatihan buat operatornya, termasuk juga di dalamnya adalah mengembalikan atau memkerjakan kembali dalam jenis bentukan baru kepada pengguna-pengguna forklift, anggap saja di robotik forklift. Iya, artinya kalau kita lihat ya memang pemerintah kita juga kan sekarang aktif untuk mengembangkan industri kreatif. Ya, artinya mengarahkan pasti ada beberapa sebenarnya robot ini buat kami itu adalah tools, alat buat orang. Jadi bukan buat menghilangkan orang, bukan buat menghilangkan kerja, tapi mengoptimalisasi hasil, terutama misalnya pada saat orang-orang yang mengangkat-angkat gitu ya, punya kemungkinan akhirnya mencederai dirinya sendiri. Nah, sebenarnya banyak robot itu menggantikan pekerjaan yang repetitif. Nah, artinya yang sebenarnya seharusnya nggak layak dikerjakan manusia. Gitu Yang ya. sebetulnya bukan repetitif saja, tapi repetitif ya. Betul. Yang repot diberikan pada robot. Betul, sehingga yang nggak ada gunanya disuruh kerjain robot itu, manusianya mengerjakan sesuatu yang lebih punya nilai tambah gitu. Oke. Pak Timi, dari teman-teman sekolah yang Anda pimpin dan Anda lakukan itu melakukan hal seperti ini juga. Jadi bukan menghilangkan humanis atau pekerjaan orang, tapi mereka di-upgrade untuk kayak gitu. Ya, upskilling sama reskilling ini satu hal yang penting di dunia masa kini, apalagi dengan sekarang udah mulai masuk nggak cuma robotik ya, sekarang udah masuk ke AI kan. 4.0 ini sebenarnya udah lama banget. Sekarang kita udah ngomongnya 5.0 malah. 5.0 adalah dimana saat AI ini sudah mulai berkoordinasi sama robot. Nah, kalau saya boleh kutip perkataannya sama CEO Nvidia kemarin, dia juga bilang ini nggak cuma berlaku buat AI, tapi berlaku juga buat robot. Sebenarnya manusia nggak perlu ditakut diganti nama robot, karena yang ngegantiin kita itu sebenarnya bukan robot, tapi operator manusia yang mengerti cara mengoperasikan robot. Itulah yang menggantikan manusia yang nggak mau belajar. Nah, jadi bukan robotnya yang gantiin kita nggak perlu takut sama robot itu. Cuman kalau kita bisa upskilling sama reskilling kita, robot itu juga butuh operator di belakangnya. Yang akan ngegantiin kita adalah orang-orang yang ngerti robot, bukan robotnya. Jadi upskilling itu satu hal yang penting. Ini statement yang luar biasa. Sebetulnya manusia sendiri bukan digantikan robot, jangan takut digantikan robot ya. Tapi robot tidak akan berjalan dan tidak berguna kalau kita juga tidak mengupgrade skilling tadi. Betul. Jadi bagaimanapun juga kita tetap yang mengendalikan robot tersebut. Iya. Gitu Pak Timi. Makanya harus upgrade skill terus dan untuk membuktikan supaya kita nggak kalah, sertifikasi itu penting. Karena semua orang bisa ngaku, bisa gitu. Tapi sertifikasi itu yang akan membuktikan. Iya. Itu contoh saya gitu ya. Saya walaupun bisnisnya di IT semua gini, saya kuliahnya bukan IT. Saya teknik sipil. Unpad. Oh, teman-teman di Unpad juga tadi. Kan nggak nyambung kan ya. Tapi saya ini bisa diakui di dunia IT karena saya punya sertifikasi. Dulu belum ada BNSP, saya dulu sertifikasi internasional. Saya jadi di belakang nama saya itu Timi Theopelus ST MCSE. MCSE-nya itu saya bukan master, tapi saya seorang Microsoft Certified System Engineer. Dan sertifikasi itu diakui oleh industri-industri. Sehingga walaupun saya jurusannya teknik sipil, tapi karena saya punya sertifikasi industri itu, gitu kan, diakui. Nah, itulah yang membuat saya bisa masuk ke industri IT, walaupun kuliahnya nggak nyambung. Berarti Pak Timi juga sekarang sudah mengumpulkan sertifikasi berbagai bidang. Yang paling banyak mengumpulkan sertifikasi dari berbagai bidang. Lebih banyak ngumpulin foto lah sekarang. Karena Unpad sendiri kan di Bandung dikenal sekali dengan universitas far away ya. Jadi segala bidang yang jauh-jauh bisa nyambung semuanya seperti Anda. Banyak yang nyambung ya teman-teman Unpad yang nggak nyambung ininya ya. Dan mereka menjadi orang-orang sukses di dalamnya. Oke, pintar cari duit aja kita lah ya. Iya, benar. Thank you Pak Timi. Jadi informasi itu yang paling perlu buat kita semua. Satu hal dengan dengan kita mengerjakan dan mengaplikasikan robot, tadi udah bilang bahwa tidak perlu takut manusia, yang perlu adalah sertifikasinya biar kita bisa mengendalikan robot tersebut. Oke, tantangan ini luar biasa Pak Hari. Apakah dari teman-teman badan sendiri Pak Hari itu dengan berbagai skill seperti yang dibutuhkan mereka sudah ada untuk memberikan sertifikasi atau pengujinya uji kompetensi ini? Pak Hari gimana? Ya, sebenarnya kan di tempat ini SP sudah ada 3 ya. Itu sudah berjalan. Di bidang IT-nya ada, di pertanian juga sudah bayar.
ada banyak di sektor kita. Oke, jadi udah siap ya semua ya. Pak Yusuf, selain dari apa namanya tadi Pak Yusuf bilang perusahaan ini di sini yang Pak Yusuf dari untuk LPS ini sendiri, apalagi yang Pak Yusuf kerjakan untuk mendapatkan sertifikasi semua Pak Yusuf? Ya, kita sudah dengan tahun ini kita ada 40 skema yang kita harapkan bisa berkembang terus. Itu sudah ada di AC, kemudian kita kembangkan AC mobil, industrial automation, kemudian ada kemarin robot, dan satu security system. Mungkin ini yang harapan kita, security system ke depan kita sangat butuhkan di negara ini. Hampir semua, misalnya kita akses point, kita mau masuk ke pun, kita harus ada alat yang menentukan membolehkan kita masuk atau tidak akses point. Kemudian untuk memantau pergerakan manusia di suatu wilayah, security system, dan ini yang sudah kita LSP dengan BNSP atas pertujuan BNSP, kita akan mengadakan witness mungkin minggu kedua Desember. Minggu 2 Desember. Dan itu luas sih sebenarnya cakupannya, bisa ke Kepolisian Republik Indonesia juga bisa kita show up ke mereka ya Pak? Ya Pak, di Indonesia ini tentunya saya berharap tidak kalah dengan sertifikasi dari negara luar. Kita sudah siap, tinggal bagaimana kita mengenalkan ini kepada masyarakat luas dan para owner-owner dari pemilik gedung-gedung, termasuk orang-orang yang teknisi yang telah bekerja pada bidangnya. Oke. Karena tanpa itu, tanpa sosialisasi terus-menerus, rasanya kadang-kadang kita juga diabaikan. Oleh sebab itu, penyampaian informasi yang terus-menerus terhadap kebutuhan informasi seperti sertifikasi ini harus kita lakukan. Oke Pak Yusuf, thank you. Usaha Anda begitu luar biasa, dan mungkin juga Anda melakukannya bukan perusahaan ke perusahaan tapi door to door ya. Biasanya door to door. Pak Ari, ini luar biasa nih usaha dari sahabat-sahabat kita di sini. Ada satu informasi desas-desus bahwa sertifikasi itu penting karena memang harus ada supply dan demand, harus benar-benar serius. Kerjasama antar sektoral atau kementerian juga harus dilaksanakan dengan baik supaya semua juga tersambung dan related. Katanya betul nggak sih Pak Ari? Sertifikasi ini banyak yang dikeluarkan, bukan hanya dari BNSP dan sebagainya, tapi juga apa yang membedakan? Katanya Cap Garuda ini yang penting. Ini Pak Ali, sebagai closing statement di bincang seputar profesi kali ini. Harmonisasi dengan kementerian, lembaga dan badan lain, bahkan dengan asosiasi internasional luar negeri sudah dilakukan. Dan kenapa dengan sertifikasi BNSP? Sudah dipastikan pastinya adalah dimulai dari asesor mengasesinya. Bagaimana caranya kita sungguh-sungguh dengan standar mutu itu dulu. Karena beberapa tidak selalu kompeten yang biasa itu sertifikasi oleh asesornya. Ada juga belum kompeten, hasilnya membuktikan bahwasanya yang harus dijaga adalah mutu dari para asesi. Ketika asesor dilakukan penuh untuk melakukan penilaian tersebut, dari situ dari bawah dulu. Sehingga dari situ ini dapat dirasakan manfaatnya oleh teman-teman. Karena dari manfaat tersebut dari pasal tadi oleh saya cerita oleh perusahaan, dirasakan manfaatnya, naik lagi kepada tentunya suatu asesi ini dibuktikan oleh sertifikat yang memang keluar dari Lambung BNSP kalau sudah. Ini mengatakan bahwasanya PK adalah secara nasional dan internasional. Di situ juga ada tertulis bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke. Nah, kita juga dengan beberapa negara terus mengembangkan pengakuan yang itu sudah ada. Dan memberikan sertifikasi juga kepada pegawai-pegawai Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, sertifikasi kepada WNA, Baik. seluruh hal, kemudian juga kelas, itu sertifikasi mereka.
Oke Pak Ari. Pak Yusuf, dan ini penting nanti untuk ke sana. Nah, kaitannya dengan Pak Yusuf, Pak Fajar maksud saya. Kaitannya dengan Pak Fajar sendiri, mencetak beberapa teman-teman operator dan juga para orang-orang di belakang atau behind the robot itu ada nggak sih program mereka kalau pintar disekolahkan di sana dan dikerjakan di luar negeri akan perlu sertifikasi itu? Ada program nggak untuk itu? Bukan disiapkan hanya untuk di sini. Ya, sebenarnya belum, tapi kita sudah mulai memikirkan. Kalau kita lihat bahwa kalau di Indonesia tenaga kerja banyak, tapi kalau di luar negeri itu sebenarnya sudah terjadi penurunan penduduk di mereka. Iya, betul. Nah, jadi ada beberapa teman mereka udah ngekspor orang dari Indonesia ke Jepang, Oh, sudah ke dilakukan Korea. seperti itu ya? Ya, rencananya sebenarnya ya artinya kalau memang memungkinkan bahwa mereka disertifikasi, artinya dikasih keahlian teknologi ini dan mereka bisa direkrut di sana, artinya itu sangat mungkin untuk peluang di mana orang-orang lulusan sini diperlengkapi dan dikirim ke luar, karena memang yang jadi tren sekarang di luar adalah kekurangan tenaga kerja. Ya, itu luar biasa, Pak Fajar, melihat fenomena seperti itu. Betul. Dan memang itu perlu sertifikasi untuk ke luar negeri para pegawai atau para calon pegawai di sana itu diperlukan dengan sertifikasi yang resmi. Dalam hal ini dikeluarkan oleh BNSP tadi dengan cap Garuda tadi. Ini rasanya di closing statement Pak Fajar ini luar biasa, pas banget dengan keinginan dari Pak Hari sendiri dan kita semua. Pak Timi, closing terakhir, betapa pentingnya edukasi dan sekolah serta hal-hal seperti itu lainnya. Menyiapkan juga untuk itu. Gimana maksudnya? Yang menyiapkan juga untuk nanti lulusan tersebut juga ada program masa depannya mereka untuk bukan hanya mereka dipekerjakan di kita, tapi juga mereka kita ekspor juga untuk keluar. Ya, memang sekarang targetnya dari anak-anak SMK juga kan, kalau pemerintah sekarang bikin mencanangkan program namanya anak-anak itu harus punya BMW, tapi bukan mobil. Jadi harus bisa bekerja, gitu ya, melanjutkan atau wirausaha. Oke. Ini memang udah bagian dari pemerintah, Kementerian Pendidikan untuk anak-anak SMK, dan Aksio juga berusaha mewujudkan ke arah sana. Karena dengan 1.200 SMK dikaliin misalnya 100 siswa, itu jumlah siswanya udah ngelebihin karyawan Aksio pasti kan. Nggak mungkin diserap sama kita. Jadi kita memang targetnya melatih mereka buat bisa usaha sendiri juga, disalurkan juga, dan ngasih mereka kemampuan dan sertifikasi-sertifikasi yang dibutuhkan supaya bisa bersaing di luar negeri. Gitu, beberapa memang sudah ada yang mulai juga arah ke sana, dan data survei juga menunjukkan bahwa sebenarnya SDM Indonesia ini banyak dicari, gitu, terutama di luar negeri, karena orang-orang Indonesia ini memang sudah terkenal lebih hardworking, Ya, betul. lebih niat kerja, gitu, nggak neko-neko, gitu semua, dan Tough ya mereka. ya, dan untuk level di Indonesia, di Asia sini kemampuan bahasa Inggrisnya biasanya masih much better dibandingin sama kalau teman-teman yang dari Asia yang sebelah atas. Gitu. Jadi ini keunggulan lah, kita kan bisa ngomong R soalnya. Betul. Ya, gitu. Bahkan kita lebih hebat daripada orang-orang Filipina sebetulnya. Kalau kita kayak gini. Ya, terima kasih Pak Timi, Pak Fajar terima kasih, dan tentunya Pak Hari juga atas kehadirannya kemari. Kami juga banyak mengucapkan terima kasih dan apresiasi buat Pak Hari. Ini menuju Indonesia Emas dan luar biasa yang nantinya kita bisa song-song sama-sama dan mempersiapkan orang-orang tenaga kerja profesional di bidangnya masing-masing. Thank you. Oke, terima kasih. Dan kita akhiri perjumpaan kita. Sebetulnya pengen lama-lama, tapi kita belum mendapatkan jatah makan siang. Jadi kita makan siang dulu. Sampai ketemu lagi, saya Jun. Dan nanti kita ketemu lagi di saat yang lebih tepat daripada ini. Thank you. BNSP kompeten. Oke.